Oke, selamat datang di video mata kuliah struktur data ya. Di pertemuan ke-7 masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Universitas Terbuka. Oke, di pertemuan ke-7 ini kita belajar struktur data yang namanya graf atau grafik ya. Sebelumnya kan sudah pakai tree yang seperti itu ya, bentuk seperti pohon. Tapi kalau graf ini lebih ke pinggir dan lebih acak sebenarnya. Itu. Nanti kita lihat perbedaannya mungkin dengan tree seperti apa, juga ada beberapa algoritma yang kan kita pelajari di struktur data graf ini ya. Oke, kita mulai. Sumber referensi masih sama ya di buku materi pokoknya UT. Oke, ini dulu nih. Pertama mungkin graf itu apa ya? Graf itu adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga, jadi pasti ada beresnya, tidak unlimited, untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan. Nah, ini simpul-simpul tuh ini kita sering sebut adalah node ya. Nanti kalau si garisnya itu ada istilahnya tersendiri, nanti kita bahas di slide selanjutnya nih. Nah, ini. Jadi ini simpul atau vertex atau node ya, atau juga disebut verticals tuh kalau banyak ya. Tapi kalau satu tuh vertex atau node, tapi kalau banyak disebut verticals. Dan garis penghubung antara dua node ini disebut dengan edge. Gitu ya. Jadi simpul paragraf disebut vertex, ya. Sedang sisi yang terhubung antara vektor itu garisnya tersebut edge. Gini. Jadi pasangan X dan W disebut dengan edge. Ini garisnya edge, sedangkan ininya node. Oke, itu ya. Jadi kalau tree itu dari atas ke bawah strukturnya tuh, sedangkan graf itu lebih ke pinggir dan lebih bebas gitu. Si aturannya tuh mau ke kanan ke kirinya. Juga dia antar node bisa terhubung lebih dari satu. Kalau tree kan dari satu punya anak tiga, misalnya atau anaknya dua. Tapi kalau dari sini dia punya kayak bukan punya anak ya, kayak punya tetangga gitu, tetangga, dan hubungan antar tetangganya tuh bisa bebas. Bahkan dia punya ini, si hijau ini bisa hubungan dengan satu, dua, tiga, empat itu, empat node lainnya, empat tetangga gitu. Bukan anak tapi tetangga lebih tepatnya kalau untuk si graf ini. Gitu ya, cukup dipahami ya penyimpanan struktur data di graf. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis graf tuh ada beberapa. Pertama, indirect graph ya. Jadi simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Nah, ini. Jadi dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas bisa, dari sini ke kiri ke kanan. Jadi indirect ya, jadi tidak ada arahnya. Atau bisa dibilang dua arah, bisa terhubung dua arah. Kalau tree kan cukup satu ya, ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu arahnya. Tapi kalau ini graph indirect itu lebih ke bisa kanan kiri, jadi punya dua arah sifatnya. Ada juga yang sifatnya ada directed graph, jadi terhubung dengan edge dengan satu arah yang ditunjuk. Misalkan ini ada panahnya ke kanan, berarti hanya punya arah ke kanan aja. Ini ke atas dan ini ke bawah, berarti dia punya dua node tetangga gitu ya. Sedangkan kalau yang hijau ini hanya punya satu node tetangga, yaitu ke kanan sini, ke kanan bawah ini yang merah ini. Gitu. Sedangkan yang orange ini dia punya tiga, ke merah, ke ungu sini, dan ke yang agak abu ini ya. Sedangkan dia tidak punya relasi ke yang biru ini. Tapi kalau di sini yang undirect dia punya relasi ke biru, tapi kalau yang ini tidak punya relasi ke biru, dia hanya ke kanan sini, sesuai dengan arah panahnya. Itu jenis berdasarkan arah ya. Sedangkan ini jenis berdasarkan beban atau bobotnya. Ada unweighted graph ya, yang tidak punya bobot. Misalkan ini contohnya, dia A ke B, A ke C, A ke D itu tidak ada bobotnya. Ibaratkan kalau jalan gitu ya, ya jalannya sama walaupun di sini digambarkan jalannya lebih panjang ke D, tapi bobotnya bisa dibilang sama. Sedangkan weight graph ini ada label yang label bobotnya, misalnya pakai numerik biasanya. A ke B itu 4, misalnya jaraknya.
A ke D itu 2, sedangkan A ke C 10. Walaupun dari gambarannya lebih pendek gitu ya, yang A ke C tapi bobotnya 10. Atau bisa kita balik sebenarnya. A ke D itu bobotnya 10, sedangkan A ke C itu bobotnya 2. Gitu. Harusnya sih si gambar panjang garis dan bobot tuh selaras ya, tapi di sini contohnya tidak seperti itu. Tapi intinya adalah dia punya bobot di setiap garisnya atau di setiap edge-nya. Ini jenis grab ada dua, ada dari sisi ininya, sisi arahnya, juga sisi bebannya ya. Di sini. Oke, kita lanjut. Ini ada bentuk data nih. Bentuk data graf itu kita bisa dibagi 3 ya, paling enggak. Satu yang ini, satu yang ini dia berupa graf aja seperti ini, gambar not dan garis ya. Yang kedua, penggambarannya kita bisa berupa tabel seperti ini atau metrik ya. Sedangkan penggambaran ketiga tuh berupa list seperti ini atau daftar. Kita bahas nanti ada dua algoritma atau dua bentuk ya, bentuk penggambaran data gitu ya. Jadi yang pertama bentuknya node seperti ini biasa node ya. Kedua bentuknya tabel atau matrix. Ketiga bentuknya list. Kita bahas yang pertama. Nah ini yang kedua ya sebenarnya. Adjacency metrik atau metrik kedekatan. Karena dia kata-katanya metrik, jadi berupa tabel seperti ini. Dia merepresentasikan node mana dalam graf yang memiliki hubungan. Outputnya berupa tabel atau matriks. Jika nilai 1 itu adalah node berhubungan, nilai 0 itu node tidak berhubungan. Contohnya seperti ini. Kita di atas punya dituliskannya sejumlah node yang ada, 1, 2, 3. Kalau di sini, di sebelah kiri juga tuliskan sejumlah node yang ada ya, 1, 2, 3. Kita lihat si 1 ini berhubungan dengan mana aja. Kita lihat 1 ini berhubungan dengan 2 dan 3, maka di sini 1 berhubungan dengan 2 dan berhubungan dengan 3. Tuliskan angka 1 di bagian 2 dan 3. Terus sekarang nomor 2 nih. Nomor 2 berhubungan dengan mana? Dengan 1 dan 3. Maka dari 2 ini berhubungan dengan 1 dan 3. Dengan 2-nya sendiri tuliskan 0. Lalu lihat 3. 3 berhubungan dengan 1 dan 2. Maka tulis 1 dan 2 di sini angka 1. Ini 0, 3 ya. Jadi berupa matriks kedekatannya di kedekatan node-nya itu atau edge-nya itu digambarkan menggunakan tabel seperti ini. Di sini akan mempermudah untuk melakukan pencarian data seperti itu. Jadi kita lihat satu contoh yang lain dengan data yang lebih banyak ya. Nah ini kita punya 5 nih kalau ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena 0 dihitung jadi dihitung juga. Dia punya 6 nodes. Kita lihat si angka 0 ini berhubungan sama aja 1, 2, 3, 4. Berarti maka di sini dituliskan angka 1 terhadap node 1, 2, 3, 4. Gitu. Sedangkan kelima dia tidak punya hubungan, dituliskan 0. Atau kita lihat lagi yang misalkan 5. 5 dia hanya punya hubungan dengan 2 dan 3. Maka di 5 ini tulis angka 1 di node 2 dan 3 saja. Yang lainnya tulis 0. Nah, kalau ketika kita melihat tabel atau matriks ini, kita bisa menentukan bahwa algoritma tercepat untuk melakukan pencarian seperti apa bisa dilihat dari si matriks ini. Kayak gitu ya. Ini matriks kedekatan atau disebut adjacency matriks berupa tabel atau matriks seperti ini. Oke, tipe selanjutnya adalah adjacency list atau list kedekatan. Di bentuknya menjadi list atau daftar ya, untuk berfungsi untuk merepresentasikan grafik. Bentuknya juga memudahkan untuk melihat node mana yang berhubungan atau bertetanggaan dengan node lainnya. List atau daftar node terhubung kemana saja kita bisa lihat di sini. Juga menuliskan semua garis keterhubungan. Nah ini kita lihat seperti contoh yang tadi ya. 1 itu berhubungan dengan 2 dan 3. Maka kita tulis 1 berhubungan dengan 2 dan berhubungan dengan 3. 2 berhubungan dengan 1 dan 3. Tulis 3 dan 1-nya.
3 berhubungan dengan 1 dan 2, tulis kayak gini. Oke, tapi berbentuknya adalah list ke pinggir ya. Bisa jadi ada satu yang lebih banyak, ada satu yang lebih sedikit ya. Kita lihat contoh yang lebih kompleksnya, lebih banyaknya. Nah ini. Tapi kalau di sini kita bisa melihatnya ada dua jenis sifat grafiknya, ada yang direct, ada yang indirect. Ketika yang direct, kita punya panah nih. Misalkan 1 dia terhubung dengan 2 dan 3, lihat ya. Sedangkan 2 dia hanya punya panah ke 3 saja, maka tuliskan seperti ini. 3 dia hanya ke 4 saja, dan 4 dia tidak punya. Kalau dia direct atau dia punya arah si panahnya itu. Sedangkan indirect dia tidak punya arah panah, maka kita bebas menuliskannya. 1 tetap sama, dia punya hubungan ke 2 dan 3. 2 dia punya hubungan ke 1 dan 3, tulis. Sedangkan 3 dia punya banyak nih. 1 ke 2 dan ke 4. 4 dia bisa balik ke 3. Nah, tulis seperti ini. Jadi kalau list atau daftar kedekatan atau adjacency listnya itu seperti ini. Kita lihat terhubungan kemana saja si node ini ke node-node lainnya. Kalau ini tanpa arah, sedangkan ini dengan arah. Kurang lebih seperti itu. Jadi perbedaan antara adjacency metrik dan adjacency list ya, dilihat dari bentuknya. Keduanya sama-sama menuliskan kedekatan atau tetangganya, atau hubungan antar node-nya. Kalau matriks itu kita tuliskan semuanya, semua keterhubungan, mau yang ada hubungan dengan angka 1, tidak ada hubungan dengan angka 0, dalam berupa tabel matriks seperti ini. Sedangkan yang list hanya menuliskan yang hubungannya saja. Ketika tidak ada hubungan, tidak perlu tulis. Kosong aja seperti itu. Bahkan ini 4 kosong aja, nggak ada isinya. Sedangkan kalau punya full keterhubungan, ditulis dengan seperti ini. Jadi perbedaannya adalah itu aja. Hanya dalam visualisasinya mau berupa tabel atau matriks seperti ini, atau berupa list seperti ini. Jadi dulunya sama tentang kedekatan, melihat garis keterhubungan antar node, hanya berbeda penggambarannya saja. Oke, mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan di modul ke-7 atau pertemuan ke-7 ini tentang graf ya, bentuk data graf. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih.